Salam Guru Penggerak. Saya Flora Rindang Almedia Gustarini SSI CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya, yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, di mana untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi, yaitu memilih ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Di sini peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sesuai dengan budaya daerah asal. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang keenam, koneksi antar materi. Di sini peserta CGP membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak kepada murid. 4. Budi pekerti. Sedangkan yang kelima yaitu azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, merdeka lahir dan batin. Dan yang ketujuh adalah bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu pendidik seperti petani. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan metode membaca dan menulis saja. Dan yang terakhir, yang keenam, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini tercermin dalam video berikut ini. Oke, coba semua membentuk 4 di mejanya. Lalu, ya. Kemudian ditambah 3 itu bilangan positif, berarti kartunya ditambah lagi berwarna merah. Coba. Nah, ditambah. Iya. Enggak masih tujuhnya berwarna merah atau putih? Dari video tersirat, 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa. 2. Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 6. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswanya. Kedepannya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. 3. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun dan tidak menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotor.